Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada hari ini bertepatan dengan peringatan wajib Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dibimbing oleh Romo-Romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Kali ini kita akan dibimbing oleh Romo Stanislaus Lirmanjaya Sastra O Karem. Romo Jaya, terima kasih untuk kedatangannya Romo. Kita segera mulai, mari kita awali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Mari kita siapkan hati kita untuk mohon rahmat dan berkat Tuhan untuk hari kita ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kembali kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan berkat yang Kau anugerahkan bagi kami. Hari ini kami akan memulai seluruh aktivitas kami dengan mendengarkan firman-Mu dan belajar dari apa yang Kau wahyukan bagi kami. Bukalah hati kami, terangilah hati kami, supaya kami mampu menemukan apa yang Engkau nyatakan untuk kami dan mampu untuk menghayatinya di dalam kehidupan kami. Rahmat dan berkat-Mu Kau turunkan atas kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Antifon pembuka, inilah perawan yang budiman yang menyongsong Kristus dengan pelita bernyala. Haleluya. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 5 sampai 18. Waktu Paulus dan Barnabas berada di Ikonium, orang-orang Ikonium yang telah mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Setelah mengetahuinya, menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya. Ia lumpuh sejak dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes karena Paulus yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan kurban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan kurban kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan, "Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan."
Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu, mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil Suci. Silakan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini kita menggali inspirasi iman dari bacaan-bacaan hari ini. Romo silakan, ada inspirasi iman apa dari bacaan yang pertama dulu mungkin Romo? Baik, dari bacaan pertama, Kisah Para Rasul, tadi kita mendengar bagaimana Paulus dan Barnabas mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi dari situasi itu, kita bisa memetik beberapa hal. Yang pertama adalah kecenderungan hati orang untuk mendekat kepada yang ilahi. Nah itu kita bisa melihat itu ada dalam kisah ini. Jadi ketika Paulus dan Barnabas ini memberikan pewartaan kepada orang-orang di Ikonium, di Likaonia, Listra, Derbe, hampir semua yang dia datangi itu adalah komunitas-komunitas orang yang memiliki kemauan untuk mencoba mengenal Allah. Dan ini sangat kuat. Lalu ketika di Listra dia melihat ada orang yang duduk di situ karena lemah kakinya. Lalu Paulus rupanya memiliki kemampuan yang lebih sehingga dia bisa melihat orang ini beriman. Orang ini beriman dan dia bisa disembuhkan. Lalu dia berdoa bagi orang itu dan orang itu tadi diminta untuk berdiri, akhirnya bisa berdiri. Nah, situasi itu dilihat oleh orang banyak di sekitar situ sebagai bentuk perwujudan atau pewahyuan kuasa ilahi. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa ya kita memiliki kecenderungan itu untuk mencoba mendekat kepada keilahian. Sehingga
ketika mendapatkan pengalaman-pengalaman istimewa yang adi manusiawi, menjadi lebih mudah bagi kita untuk melihat ada sesuatu yang lebih dari apa yang selama ini bisa kita indrai. Jadi ketika orang ini lemah semacam itu, lemah kakinya, tiba-tiba Paulus mengatakan, kamu berdiri, kamu berjalan, dan orang itu bisa semacam itu, tentu yang lain mengatakan, nah ini bukan hal yang biasa. Ini pasti ada kuasa ilahi yang bekerja pada orang ini sehingga dia bisa mengalirkan kesembuhan kepada si sakit. Maka juga tidak mengherankan reaksi dari para pendengar yang melihat situasi itu juga demikian. Wah, ini keilahian yang seperti apa yang dihadirkan oleh orang-orang ini. Nah, karena orang-orang di situ itu memiliki kepercayaan kepada dewa-dewi, tadi dikatakan dewa Zeus di situ, mereka kemudian mengkaitkan situasi itu dengan apa yang mereka imani. Jadi jelas sekali bahwa iman mereka menunjukkan bahwa mereka percaya akan adanya kuasa ilahi dan mereka mencoba mendekat ke sana. Nah, ketika kuasa ilahi itu hadir dan mereka rasakan di tengah-tengah mereka, mereka berpikir ya ini kuasa ilahi yang dari sini. Nah, ini adalah kecenderungan dari kemanusiaan kita yang semacam itu. Jadi sebetulnya kalau kita mau sungguh-sungguh mengheningkan diri, mencoba untuk menyadari situasi sekitar kita, mencoba untuk menyatukan diri dengan alam di sekitar kita, pasti kita juga akan merasakan ada hal-hal tertentu yang membuat kita menjadi sadar bahwa ini bukan kuasa kudrati. Ini bukan kuasa manusiawi, tapi pasti ada sesuatu yang lebih besar daripada itu. Itulah yang seringkali membuat kita kemudian terdorong untuk mencari, mengenali apa sebetulnya ini semua, fenomena apa ini. Cuma kadang-kadang yang ilahi itu tidak kelihatan itu ya Romo. Jadi ya memang itu salah satu tampak yang seperti mereka, begitu ada yang kelihatannya hebat sedikit, langsung dianggap, wah ini dituhankan gitu, didewakan gitu. Ya, nah itu yang menjadi sebuah persoalan berikutnya bagi kita. Yang jelas, yang pertama kita punya kecenderungan untuk ke arah sana, mencoba menyadari yang ilahi itu, dan ternyata ketika orang masuk, bisa menyadari ada kuasa yang berbeda dari kemanusiaan kita. Lebih besar, lebih hebat, lebih agung. Nah, berikutnya, ketika ada fenomena-fenomena semacam itu, kalau dalam ajaran gereja kita diajak untuk melakukan pembedaan. Ini berasal dari mana? Karena yang tidak kelihatan, yang bisa mengerjakan sesuatu yang begitu luar biasa hebat itu, ternyata belum tentu dari Allah. Jadi bisa jadi dari kuasa yang bukan Allah, atau si jahat. Nah, ini proses semacam itu juga perlu untuk kita perhatikan. Makanya ketika kita berada dalam situasi berhadapan dengan hal-hal yang sangat luar biasa itu, ya kita juga mesti hati-hati. Dan yang menarik dari Paulus dan Barnabas ini, mereka ini sepertinya adalah orang-orang yang memiliki kedewasaan rohani yang cukup. Yang saya maksudkan dengan kedewasaan rohani yang cukup apa? Mereka tidak terpesona dengan apa yang terjadi dalam diri mereka. Mereka berdoa mengatakan sesuatu bisa menimbulkan kesembuhan, bisa menimbulkan mukjizat-mukjizat yang begitu luar biasa. Tapi mereka tetap mengatakan bahwa kami ini manusia biasa. Kami ini seperti ini karena ada yang kami imani, yaitu Kristus sendiri. Jadi mereka rupanya tahu diri. Jadi boleh dikatakan mereka sangat rendah hati di situ. Jadi mengakui bahwa kuasa ini memang kuasa ilahi, tapi asalnya itu bukan dari kami. Tapi dari Allah sendiri. Nah, karena dari Allah, maka yang perlu dituju itu ya Allah itu. Lalu bukan yang mana? Merekanya, ya, bukan diri sendiri. Lalu yang mana? Allah yang mana? Tadi kan yang menjadi perdebatan di antara mereka kan itu, karena mereka menganggap ini dewa Zeus. Tapi Paulus mengatakan, kami bukan dari situ. Kami ini kuasa lain, yaitu Yesus Kristus itu yang kami bawa, yang kami wartakan, yang jelas-jelas ada di tengah-tengah kalian, yang selama ini juga ditolak oleh bangsa Yahudi sendiri. Jadi dia mau mengatakan bahwa kuasa ini berasal dari Kristus. Jadi dengan kata lain, Paulus di situ sangat rendah hati mengakui bahwa kuasa ini berasal dari Kristus, dan sekarang
dianugerahkan kepada mereka, kepada yang sakit itu melalui mereka. Nah, ini juga menjadi sumber inspirasi bagi kita ketika mungkin kita menjadi perpanjangan tangan Allah untuk melakukan kuasa-kuasa yang besar itu. Kenapa menjadi inspirasi? Ya, sikap kerendahan hati dari Paulus dan Barnabas ini, mereka tidak terpesona dengan semuanya itu, lalu tidak mengunci supaya orang-orang itu hanya lari kepada diri mereka. Tetapi dia menghantarkan mereka ini kepada yang sesungguhnya, yaitu Kristus sendiri. Melalui karya-karya mereka itu ya, Romo? Ya, itu yang menjadi poin mereka itu. Jadi ini bukan kami, tetapi Kristus. Nah, ini seringkali terjadi dalam hidup kita, ketika kita mendapatkan anugerah istimewa seperti Paulus, seperti Barnabas ini, menjadi pendoa-pendoa yang luar biasa, lalu mungkin juga menjadi pewarta-pewarta yang hebat, lalu ada kecenderungan manusiawi mau mengikat orang-orang ini untuk mengagungkan kita. Wah, ini berbahaya sekali. Nah, ini kerendahan hati dari Paulus dan Barnabas bisa menjadi inspirasi bagi kita di situ. Mereka tetap rendah hati dan mengakui bahwa bukan mereka, tetapi ini adalah Kristus. Jadi yang mau mereka wartakan adalah Kristus sendiri, maka mereka mengarahkan semuanya itu kepada Kristus. Sehingga ketika mereka dimusuhi karena hal itu, ya bagi mereka bukan sebuah masalah. Seandainya mereka mau berbuat sebaliknya, mungkin mereka akan menerima itu apa yang dipersembahkan kepada mereka. Mereka dianggap dewa, mereka dianggap perwujudan dari yang ilahi. Oh, mereka pasti senang, bisa diagungkan, bisa didewakan, dan bisa memiliki posisi yang sangat luar biasa di tengah masyarakat mereka. Tapi Paulus dan Barnabas tidak mau seperti itu. Dia tetap rendah hati. Nah, dari sini juga kita bisa melihat bahwa orang-orang yang sudah dewasa dalam iman, dalam hidup rohani, yang sering kali terjadi atau yang menjadi salah satu tolok ukur adalah hal ini. Jadi kerendahan hati mereka itu sangat-sangat luar biasa. Dan mereka tetap fokus bahwa ini semua untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan saya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Romo. Tadi Romo katakan kadang-kadang karena kita ini kan haus gitu ya, Romo, untuk sesuatu, mendapatkan pengalaman-pengalaman ilahi, terutama ketika sedang kesulitan. Nah, ketika nanti ada sesuatu yang tadi Romo katakan, apakah suatu pertolongan ataupun sesuatu yang hebat, kita mesti membedakan apakah itu dari Allah ataukah itu dari roh jahat atau dari si jahat. Nah, sebagai awam itu kira-kira tips apa atau clue apa yang sederhana supaya kita bisa tahu, oh ini itu bukan dari Allah gitu. Ya, soal itu soal discernment, dan soal discernment ini ya bukan sesuatu yang mudah karena berkaitan dengan barang halus yang kita sendiri juga nggak bisa langsung melihat, langsung memahami itu apa atau siapa. Nah, kalau kita mau memperhatikan atau mau melakukan discernment, nah itu berarti kita mesti memiliki kemauan untuk belajar lebih. Itu dulu ya. Tapi di sini kalau orang sudah mau ke situ, ya sudah berarti mesti membekali diri untuk bisa melakukan discernment, dan ini bisa belajar dari Teresa Avila. Dia sudah sangat banyak menjelaskan pengalaman-pengalaman rohani yang muncul dari orang-orang yang sungguh-sungguh bekerja di situ. Jadi dia melihat kalau itu berasal dari Allah pasti membawa kedamaian, kemudian meningkatkan cinta akan Allah, lalu membawa cinta kepada manusia, dan pasti akan melahirkan perbuatan-perbuatan baik. Itu bisa diperhatikan. Kalau yang bersangkutan ini tidak berkembang dalam hal-hal itu, ya mungkin sesuatu yang lain. Misalnya merongrong kedamaian, misalnya malah menimbulkan perpecahan, misalnya malah membuat rusak situasi, ya itu mungkin berasal dari si jahat. Itu kalau mau discernment, masih ada begitu banyak pernik-pernik kecilnya. Itu kalau mau mendalam itu ya silakan bisa membaca buku Puri Batinnya Teresa Avila. Itu di situ dijelaskan sangat banyak, terutama di ruang yang ke-6. Tapi kalau kita tidak mau masuk ke situ, kita bisa belajar dari Yohanes Salib. Dia mengatakan ya daripada kita repot-repot melakukan discernment semacam itu, tolak saja fenomena-fenomena yang luar biasa itu.
Menolak itu bukan berarti mengingkari Allah. Menolak di situ berarti membuat kita terbebaskan dari kesulitan untuk menilai apakah ini dari si jahat atau dari Allah. Sehingga juga menghindarkan kita dari ketersesatan. Kita menganggap ini dari sana, tapi ternyata bukan. Nah, itu yang dinasihatkan oleh Yohanes Salib. Nah, dengan cara itu, bukan berarti kita juga merendahkan Allah atau menghina Allah karena sudah memberikan banyak hal itu, situasi atau hal-hal yang begitu luar biasa, tapi kita menolak. Tapi yang perlu dipegang adalah kata-kata Yohanes Salib ini, bahwa setiap rahmat yang diberikan kepada kita, entah itu besar, entah itu kecil, entah itu luar biasa, atau yang biasa-biasa saja, kalau itu memang dianugerahkan kepada kita, maka rahmatnya itu sudah bekerja dalam diri kita. Jadi kita nggak usah bingung dengan cara Allah mengirimkan rahmat itu. Tetapi kita perlu bersyukur bahwa kita sudah menerimanya. Nah, hal-hal yang fenomena-fenomena luar biasa itu kan seringkali adalah caranya. Sehingga membuat kita terpesona. Lalu kita terikat pada caranya itu, padahal rahmatnya sendiri bagaimana. Nah, itu yang perlu untuk kita renungkan. Nah, seringkali kita lupakan hal itu. Maka Yohanes Salib mengatakan rahmatnya itu sudah pasti bekerja di dalam diri kita. Jadi kita nggak usah bingung untuk melakukan discernment lagi. Dengan menolak, itu kita membebaskan diri dari kemungkinan ketersesatan itu. Jadi bukan berarti kita menolak rahmatnya, enggak, tapi rahmatnya itu sudah ya memang diberikan Allah untuk kita, ya bekerja dalam diri kita, dalam hidup kita. Itu. Saya teringat pengalaman seorang teman. Jadi ketika kesulitan keuangan, lalu yang datang di HP itu adalah tawaran pinjaman gitu, Romo. Kemudian hari baru dia tahu bahwa ternyata di dalam Alkitab juga ada sebutan bahwa tidak boleh meminjam, ya Romo. Nah, waktu itu, tapi pada saat itu dia pikir, wah ini adalah jawaban Tuhan atas doa-doanya gitu, Romo. Jadi kadang-kadang mungkin sesuatu yang datang di saat kita berdoa itu belum tentu itu adalah jawaban dari Allah gitu ya, Romo ya. Ya bisa jadi. Ya, makanya kita mesti hati-hatinya di situ. Iya, kelihatannya kok baik gitu menjawab kesulitan, ternyata tidak. Ya. Baik, kita lanjutkan nanti pembahasan kita di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini bersama dengan Romo Stanislaus Lirmanjaya Sastra Okarem dan saya Teresa Wina. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita, tapi sebelumnya jika Anda punya usulan ataupun sharing iman, silakan di-email ke ork.kaj2021@gmail.com atau ke WhatsApp nomor 0881 0251 33438. Baik Romo, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Untuk bacaan Injil ada inspirasi iman apa, Romo? Silakan. Ya, dari bacaan Injil yang baru kita dengar tadi, kita bisa melihat di situ soal kesatuan antara kita dengan Kristus dan dengan Bapa lalu Roh Kudus. Nah, kunci kesatuan ini ternyata soal kasih itu. Jadi dikatakan di situ, barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Lalu, siapa yang mengasihi aku? Nah, itu dikata-kata itu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Lalu, konsekuensi dari semuanya itu apa? Ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Lalu di bagian akhir dari teks ini dikatakan nanti Roh penghibur yaitu Roh Kudus itu akan diberikan kepada kita. Nah, artinya di sini kita dimasukkan oleh Kristus dalam misteri kesatuan antara kita dengan Tritunggal Maha Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kesatuannya itu adalah kesatuan kasih. Nah, oleh karena itu, kita sekarang diajak untuk merenungkan kesatuan kasih seperti yang dikatakan Yesus ini, apakah sudah kita kerjakan atau belum? Nah, ukurannya apa? Tadi sudah jelas dikatakan Yesus. Dia yang mengasihi aku itu adalah barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya. Nah, kalau kita tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Kristus, tidak memegang
apa yang dia nyatakan kepada kita, nah itu bisa diragukan apakah kita mengasihi dia atau tidak. Jadi sangat jelas di sini salah satu item yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk melihat apakah kita mencintai Kristus atau tidak. Karena seringkali kalau kita ditanya, kamu percaya kepada Tuhan atau enggak? Percaya. Percaya pada Kristus atau enggak? Percaya. Lalu mengasihi dia atau enggak? Mengasihi. Tapi buktinya apa? Nah, mengasihi mungkin yang sering kali muncul itu adalah tindakan-tindakan seperti tindakan ritualistik. Saya mencintai Tuhan, lalu wujudnya adalah saya setiap kali ke gereja. Saya setiap kali ikut perayaan Ekaristi. Jadi hanya diukur dari situ. Itu kadang-kadang yang muncul seperti itu. Lalu soal kasih yang lain bagaimana? Nah inilah yang mungkin juga perlu untuk kita perhatikan. Dan sekali lagi kalau kita melihat dari pengalaman hidup Teresa Avila, dia menemukan ketika dia itu melakukan olah rohani yang begitu mendalam, akhirnya dia sadar sungguh bahwa ujung dari semuanya itu ternyata bermuara pada tindakan-tindakan kasih. Jadi ketika kita berusaha untuk terus-menerus mengolah diri, lalu menata diri supaya sesuai dengan kehendak Allah, ikut dengan perintah-perintah Kristus, akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul memiliki kasih yang murni, kasih yang tulus. Nah, kasih yang murni dan kasih yang tulus ini juga diceritakan di dalam Injil yang juga digunakan oleh Teresa Avila untuk menjelaskan itu soal Maria dan Marta. Kenapa Maria bersimpuh di kaki Yesus untuk mendengarkan Yesus? Kenapa Marta begitu aktif mengerjakan sesuatu? Nah, di situ Teresa Avila menemukan ini loh, ekspresi cinta kepada Allah yang begitu luar biasa itu ketika dikerjakan dalam dua karakter pribadi itu. Ketika kita melakukan segala sesuatu, aktif melakukan segala sesuatu, didasarkan pada firman Allah. Jadi Maria duduk tenang mendengarkan Yesus itu menjadi ekspresi ini tadi. Siapa yang mendengarkan firman-Ku lalu melakukannya. Jadi mendengarkan firman diwakili oleh Maria yang duduk di kaki Yesus. Ini juga keteraraan hati kepada Allah sendiri. Dan Teresa Avila menunjukkan bahwa ini adalah sebuah kesatuan batin antara kita dengan Allah. Kalau kita terus-menerus memiliki kesatuan batin dengan Allah, maka tindakan kita keluar nanti adalah tindakan kasih yang tulus, yang berasal dari Allah sendiri. Jadi tidak lagi dicampuri dengan kepentingan-kepentingan kita. Nah, dari situ kita juga bisa melihat pertumbuhan hidup rohani kita juga bisa dilihat dari sisi itu. Jadi ketika kita mengasihi orang lain, masih digelayuti dengan kepentingan-kepentingan kita, oh saya mau mencintai dia karena mungkin dia bisa memberikan sesuatu untuk saya. Ada balasannya. Ya seringkali kita juga berusaha untuk mencari itu. Jadi mencintai seseorang karena ya balasannya nanti pasti ada. Nah, kalau masih digelayuti semacam itu, mungkin kita belum menemukan cinta yang tulus. Karena cinta yang tulus itu pada akhirnya adalah cinta yang betul-betul altruis, yang dicurahkan untuk kebahagiaan orang lain. Jadi saya mau melakukan ini murni demi kebahagiaan orang ini. Murni demi kebaikan orang ini. Memberikan diri gitu ya. Ya. Dan ketika kita mengerjakan itu dengan baik, nah disitulah pertumbuhan hidup rohani kita pasti sudah lebih maju. Jadi bukan lagi kasih yang digelayuti oleh semangat egoistis demi kepentingan kita, tapi kasih yang sudah sungguh-sungguh dimurnikan untuk Allah sendiri, untuk kemuliaan Allah. Nah, itulah yang dikatakan oleh Yesus di sini, barang siapa memegang pemerintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, kasih yang diekspresikan dengan cara itulah yang bisa menunjukkan kepada Allah sendiri wujud dari kisah kasih kita kepada Allah. Jadi menjalankan perintahnya, melakukan perintahnya. Ini jelas sekali. Memegang perintahnya dan melakukannya kan bukan terikat pada kepentingan kita, tapi kepentingan Kristus. Karena yang memberikan perintah kan Kristus. Yeah. Lalu kita sekedar melakukan itu. Jadi tidak lagi digelayuti oleh kepentingan kita. Nah, ketika kita berkembang di situ, Yohanes Salib juga menjelaskan soal itu juga dalam bukunya itu, bahwa ketika orang
mengerjakan keutamaan-keutamaan kasih itu, pada akhirnya nanti mereka akan siap untuk menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Dan ketika mereka mengerjakan itu dengan baik, Roh Kudus tinggal dalam mereka, maka keutamaan yang lain juga akan ikut bertumbuh. Jadi maka indahnya persatuan dengan Allah itu ada di situ. Ini yang di-capture oleh si Yohanes Salib itu. Maka ketika kita sungguh-sungguh mau menyatukan diri dengan Tritunggal Kudus, nanti berikutnya buah-buahnya itu juga akan kita nikmati. Yaitu dengan pertumbuhan keutamaan-keutamaan kita. Satu pertumbuhan hidup rohani, atau satu keutamaan itu dikembangkan, maka di situ yang lain juga akan menyertai. Dan Roh Kudus yang akan memberikan lebih banyak lagi. Maka tidak heran, Yesus tadi juga mengatakan bahwa semuanya ini kukatakan kepadaku selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini rupanya kuasa Roh Kudus bisa bekerja semacam ini. Jadi yang pertama tadi, dalam bagian pertama kita diajar oleh Yesus untuk mengolah hidup batin kita dengan cara mengerjakan perintahnya, lalu itu semua menjadi ekspresi kasih terhadap Dia. Nah, ketika kita sudah berusaha untuk mengolah dengan cara itu, dan kita sudah berkembang di situ, Roh Kudus akan berdiam, tinggal di dalam kita. Nah, ketika Roh Kudus tinggal dalam kita, maka Roh Kudus ini akan bekerja menyempurnakan semuanya. Dan di sini dikatakan oleh Yesus soal Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kepada kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Jadi tuntunan itu secara rohani sudah diberikan oleh Roh Kudus itu kepada kita kalau kita mau menyerahkan diri kepadanya. Jadi jelas sekali di situ ada sebuah gerakan dari kita sendiri, kita berusaha untuk keluar dari ikatan egois kita. Kita melepaskan diri di situ, pelan-pelan kita lepaskan. Sembari kita melepaskan di situ, kita mengerjakan amanat kasih Kristus itu, Roh Kudus ikut bekerja untuk mengembangkan kita. Semakin kita melepaskan diri dari sisi egois kita, semakin besar kuasa Roh Kudus ini bekerja di dalam kita. Nah, ketika kita dikuasai secara penuh oleh Roh Kudus itu, maka yang keluar dari kita adalah kasih yang murni. Itu yang disebut sebagai kasih agape, kasih altruis yang sungguh-sungguh menyalurkan kuasa Allah untuk yang lain. Jadi bukan lagi kepentingan kita, tetapi kepentingan Allah yang kita kerjakan. Jadi sama seperti juga yang tadi dinyatakan oleh Teresa Avila itu yang saya katakan, bahwa kita pada akhirnya dengan keteraran hati kepada Allah akan melakukan tindakan-tindakan baik. Dan ketika semuanya berkembang dengan baik dalam persatuan kasih dengan Allah, yaitu yang terjadi. Sembari kita mengerjakan kasih kepada Allah, kepada sesama kita, saat yang sama juga kita tetap fokus kepada yang di atas, yaitu Allah sendiri. Gitu. Ketika Romo bilang kita melepaskan ego, kita makin baik. Nggak gampang tapi ya Romo. Ya, karena itu, seringkali ego itu ya kita memikirkan kepentingan kita, kebutuhan kita, keperluan kita, tapi kemudian di saat yang sama harus melayani entah itu keluarga, entah itu masyarakat, gereja, kan pasti ada timbang-timbangannya yang kadang bikin sulit gitu. Ya, betul. Memang seperti itu yang terjadi. Jadi Yohanes Salib sendiri juga sudah mengatakan bahwa kita ini digelayuti oleh beberapa hal, yaitu soal sukacita dan kebahagiaan. Itu pasti fokusnya di mana itu? Sukacita dan kebahagiaan. Seringkali fokusnya kita sendiri. Yeah. Kita mencari yang kita senangi atau yang dimaui oleh Allah. Nah, itu masih tarik ulur. Yeah. Ya, seringkali yang kita maui adalah yang kita senangi. Tetapi ketika kita mau mengundurkan diri dari situ, artinya kita melepaskan diri dari kepentingan kita, maka kita akan mencari apa yang disenangi Allah. Nah, itu soal kesenangan, kebahagiaan di situ. Lalu juga soal bukan kebahagiaan tadi sudah ya, soal pengharapan. Pengharapan juga demikian. Kita mengharapkan tentu sesuatu yang bisa memenuhi kepentingan-kepentingan kita. Nah, saat ini kita diajak untuk melepaskan itu. Jadi kita berharap hanya pada Allah, bukan pada kepentingan kita, tapi pada kepentingan Allah. Ini juga susah. PR. Kita perlu untuk berlatih terus melepaskan pengharapan-pengharapan yang ditumpukan pada kepentingan diri sendiri, lalu
diubah menjadi kepentingan Allah. Sedih juga demikian. Kita seringkali bersedih ketika kehilangan sesuatu yang dulunya mungkin pernah kita miliki. Nah, sekarang hilang. Anggota keluarga. Ya, apapun itu ya. Nah, itu seringkali membuat kita merasa, waduh, saya merasa sedih, merasa susah karena hal ini. Nah, sekarang kita diajak, kalau menurut Yohanes Salib, untuk mengubah itu. Jadi kesedihan itu bukan bertumpu pada kita, sekarang kepentingan Allah. Sebaiknya kita sedih ketika kita keluar dari hal-hal yang berkenan kepada Allah. Allah menghendaki seperti ini, tapi kita nggak mau mengerjakan. Itulah yang sebenarnya menjadikan kita sedih. Demikian juga dengan ketakutan. Kita takutnya tidak ditumpukan lagi pada diri sendiri, tapi ditumpukan kepada Allah. Saya takut kalau saya jauh dari Allah. Bukan saya takut kalau saya tidak mendapatkan ini, itu. Nah, kepentingannya diri kita sendiri, bukan kepentingan Allah. Nah, inilah yang juga dilihat oleh Yohanes Salib, seringkali kita bergulat dengan perasaan itu. Nah, dengan perasaan-perasaan yang meninabubukan kepentingan kita itu, kalau kita perhatikan, ya pada akhirnya nanti kita akan bergerak sesuai dengan kepentingan-kepentingan itu. Dan itu semua sangat indrawi, dipengaruhi oleh indera-indera kita. Maka Teresa Avila juga menjelaskan, Yohanes Salib juga demikian, indera-indera kita itu seperti halnya kuda-kuda yang semestinya dikendalikan oleh sang, istilahnya pengendali kuda itu, sais ya. Nah, harusnya kita ini sebagai sais itu mengendalikan indera-indera kita. Tapi ketika kita dipengaruhi oleh semua kepentingan personal kita tadi, seringkali kita akhirnya dikuasai oleh indera itu. Jadi dari hal-hal yang tadi saya sebutkan, pengharapan, kebahagiaan, sukacita, kesedihan, ketakutan, tadi bertumpu pada indera itu. Ini nggak memuaskan indera ini nggak memuaskan indera ini. Akhirnya ya kita hanya bergulatnya untuk mencari kepuasan indrawi itu. Sementara ada yang lebih besar, yaitu Allah sendiri. Ya, ini memang bukan sesuatu yang mudah. Makanya orang-orang besar yang tadi saya sebutkan itu memberikan kepada kita nasihat supaya kita mencoba mengendalikan diri. Jadi menyadari dulu bahwa sekarang ini saya digerakkan oleh kepentingan yang mana. Kalau saya sedih, gembira, punya pengharapan, takut, ditumpukan pada apa itu semua? Mungkin kepentingan saya atau kepentingan Allah. Nah, kalau kepentingan saya, maka ini mesti pelan-pelan disingkirkan supaya kita bertumpu pada kepentingan Allah. Itu PR besar, Romo. PR besar, ya. Baik. Kita mungkin sebelum menutup, boleh minta tolong Romo kasih kesimpulan dari bacaan pertama, bacaan kedua, apa nih yang harus kita lakukan? Silakan. Ya, secara garis besar, tadi sudah saya bilang di awal bahwa kita ini secara intuitif sebetulnya memiliki kecenderungan untuk sadar akan adanya kuasa ilahi. Ya. Nah, seringkali justru kepentingan-kepentingan personal, kepentingan indrawi kita itu yang menutup intuisi kita akan hal-hal yang sifatnya ilahi. Nah, sekarang dengan membaca kedua bacaan ini, kita diajak untuk kembali mengarahkan diri. Yang ilahi itu memang ada dan kita diajak untuk mengarah ke sana. Nah, supaya bisa mengarah ke sana, kita diajak untuk apa lagi? Dan seperti tadi Kristus bilang, kita diajak untuk mengasihi yang ilahi itu, yaitu Tritunggal Maha Kudus. Dengan cara apa? Dengan cara memegang firman-Nya dan melakukannya. Nah, dengan cara itu maka kita bisa mengolah diri. Karena sekarang kita diajak untuk keluar dari diri kita sendiri, lalu menumpukan diri pada apa yang dikehendaki Allah. Jadi pelan-pelan kita berubah dengan cara itu. Jadi kalau kita memegang ini semua, pasti nanti kesadaran kita, intuisi kita akan yang ilahi itu akan menjadi semakin tajam. Dan ketika semakin tajam, maka kita juga akan semakin seperti apa yang dikatakan Yesus, mengasihi Dia. Itu yang bisa kita lihat, yang kita petik, kita renungkan. Amin. Terima kasih Romo untuk mengingatkan. Semoga dengan rahmat Tuhan kita bisa pelan-pelan semakin mengarahkan semua yang kita alami, indera kita semua kepada yang ilahi, Romo. Baik, mari kita tutup dengan doa penutup dan berkat nanti dari Romo. Silakan Romo. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Mu bagi kami dan mewahyukan diri-Mu kepada kami
melalui berbagai macam peristiwa dan berbagai macam cara. Turunkanlah kuasa Roh Kudus-Mu atas kami, jamahlah kami masing-masing, supaya kami mampu mengembangkan kepekaan kami sesuai dengan kehendak-Mu, supaya semakin menyadari kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Dan ajarlah kami, tuntunlah kami, supaya semakin mampu untuk mengasihi Engkau, sehingga kami juga bisa berubah karena firman-Mu, dan kami bisa berjalan menuju kepada-Mu. Bapa yang kudus, jangan biarkan kami berjalan seorang diri, tetapi kuatkanlah kasih karunia-Mu atas kami, anugerahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu di dalam kami, supaya kami mampu berjalan dan berjuang di dalam bimbingan-Mu menuju kepada-Mu sendiri. Berkatilah kami semua, lindungi dan tuntunlah kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama roh-Mu, saudari dan saudara sekalian senantiasa diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. amin. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Semoga Tuhan selalu memberkati semua tugas dan pelayanan Romo ya. Terima kasih. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang telah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Kepada sahabat Oase Rohani Katolik, semoga kita, tadi sudah diingatkan oleh Romo, kita bisa menempatkan dengan benar perspektif kita tentang kebahagiaan, pengharapan, ketakutan, kesedihan pada porsi yang benar dan mengarahkan semuanya kepada Ilahi. Sampai jumpa di edisi Oase Rohani Katolik yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.